Cuman yang awal-awal ini masih gampang sih. Yang akhir yang agak susah. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajarin hari ini, malam ini nanti itu bermanfaat ya untuk kita semua. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, kita langsung masuk aja ke soal pertama. Soal pertama ini sangat mudah. Oke, soal pertama. Jadi ini kan tinggal dikali aja kan sebenarnya. Cuma ini misalkan aku kayak ini aku kali gini ya, kali biasa aja karena dia perkalian kan. 4 pangkat 8 dibagi 4. Oh ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan atau suaraku nggak jelas, langsung ngomong aja ya. Atau chat juga nggak apa-apa sih, aku baca. Kayak gitu. Oh, kok miring sih nulis sih? 4 pangkat 5 dikali 3. Nggak apa-apa ya, tulisanku miring. Oke, ini sifat eksponensial. Oke, harusnya harus udah bisa hafal di luar kepala ya, sifat eksponensial. Nah, ini kalau misalkan pembagian berarti pangkatnya dikurangi kan. Jadi 4 pangkat 8 min 5 dibagi 3. Sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 3. Dengan 64 dibagi 3. Nah, 64 dibagi 3 ini kalau dibagi nanti jadinya 21. 21 sisa 1 penyebutnya tetap 3. Jadi 21 1 3. Gampang. Oke, gampang ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal diagram. Nah, ini tuh sebenarnya gampang, cuman mungkin masih banyak teman-teman yang bingung cara ngerjainnya gimana gitu ya. Nah, ini pertama kita teman-teman harus tahu nih, harus tahu dulu kalau misalkan ini yang ada di sini, lingkaran yang aku merah ini itu kan berarti dia himpunan B gitu ya. Nah, kalau yang ungu di sini itu dia himpunan C, ya kan? Yang pink di sini itu himpunan A. Nah, kalau misalkan di sini eh, yang ada di antara ungu dan juga pink di sini itu berarti kan irisan antara A dan C. Kalau dia itu ada di antara yang ini, seret ini yang aku gambar di sini. Nah, itu berarti dia irisan si A dan juga B. Sama halnya kalau dia itu ada di sini letaknya, seret di sini, itu berarti dia irisan B dan juga C. Nah, kalau dia ada di tengah yang kecil ini, berarti dia irisan ketiganya, kan kayak gitu. Kalau misalkan kita punya ini sama ini A, ini B. Nah, terus kalau aku mau cari yang ini aja, itu berarti bisa kita asumsikan dia itu himpunan A dikurangi himpunan B, kan gitu. Ini himpunan A ini diambil himpunan B, sisalah yang ini. Kayak gitu ya logikanya. Logika dasarnya seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya dulu. Soalnya di sini itu yang diarsir yang ada di sini itu himpunan apa kayak gitu ya. Nah, aku pakai asumsi yang tadi aku gambar di sini yang warna pink tadi di sini yang A dikurangi B. Di sini itu kan yang himpunan yang diarsir itu kan dia ada di wilayah B dan juga C ya. Berarti dia ada unsur B gabungan C kayak gitu. Nah, terus tapi dia kepotong sama si ini, kepotong ini. Segini ini kepotong. A digabung B, tapi kepotong sama yang aku gambarin warna ungu itu tadi. Nah, ini sendiri sebenarnya kepotong apa sih ini? Kepotong himpunan A. Kan kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang C. Kalau dari teman-teman ngerasa bingung dari penjelasanku yang barusan ini, mungkin bisa ngomong atau bisa chat ya, kalau bingung.
Ya mungkin kalau aku suruh bahas yang A misalkan nih. Yang A ini kan eh, ini teman-teman harus perhatiin ininya ya, kurung-kurungnya ya. Kalau ini A gabungan C berarti kalau misalkan aku gambar A gabungan C itu kan dia letaknya ada di sini. Seret, segini segini nih semua. Seret, 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 seret. Nah, ini A gabungan C. Nah, terus eh oh ya benar. Nah, terus diiriskan dengan B. Diiriskan dengan B. Nah, B-nya sendiri itu kan ini, sekian ini. Artinya, yang A ini itu letaknya adalah yang ada di irisan antara B, yang irisan antara si merah dan juga ungu. Artinya, wilayah yang A itu adalah ini. Kayak gitu. Oke, mudeng nggak ya? Mudeng lah ya. Mudeng-mudeng, gitu. Kalau misalkan kita bahas yang B gitu ya. Kita bahas yang enggak deh, yang D misalkan yang D. Yang D, B irisan C. Oke. Kita warnain dulu. B irisan C itu yang mana? B irisan C berarti yang ini. Itu ya. B irisan C. Nah, dikurangi sama yang A. Yang A itu sendiri itu yang A aku warnain ungu. Yang A itu di sini. Set, 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 set. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini berarti dia itu disuruh yang ini, yang merah ini dikurangin sama yang ungu, yang merah dicaplok sama yang ungu. Artinya dia himpunannya yang si D ini letaknya cuman ada di sini aja. Cuman ada di sini. Seret, seret, seret. Nah, kayak gitu. Kayak gitu letaknya. Jadi ya udah kita gambar aja. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung chat ya. Sebenarnya ini sangat mudah tapi kita harus teliti. Lanjut. Oh ya, untuk yang baru join, mungkin aku hari ini bakal agak cepet ya bahasnya. Jadi kalau misalkan ada yang dibingungin langsung ngomong aja atau langsung chat. Oke. Takutnya aku kecepatannya tidak bisa dikontrol kayak gitu. Oke, lanjut ya nomor 3. Jadi di sini ada kelas 1, 2, 3. Nah, perbandingan jumlah siswanya itu adalah 4, 5, dan 7. Nah, kemudian yang rata-rata berat badannya untuk kelas 1, 2, dan 3 itu 45, 47, sama 48. Nah, berapa berat badan rata-rata gabungan gitu kan. Oke. Mungkin teman-teman yang paling mudah itu harus diingat dulu kalau rata-rata gabungan itu sebenarnya apa rumusnya adalah rata-rata yang pertama dikalikan dengan jumlah yang pertama ditambah dengan rata-rata yang kedua dikalikan dengan jumlah yang kedua dan seterusnya sampai rata-rata ke n dikalikan sama n ke n gitu ya. Dibagi sama jumlah semua n-nya, n1 tambah n2 dan seterusnya kayak gitu. Rumusnya dari rata-rata gabungan itu. Kalau misalkan teman-teman bingung, kok bisa sih Mbak kayak gitu ya. Nah, kayak gini aja logikanya. Rata-rata itu basically apa rumusnya rata-rata? Rata-rata itu kan sebenarnya dia jumlah seluruh sigma jumlah seluruh data gitu ya, dibagi sama jumlah datanya. Kan kayak gitu si rata-rata itu. Nah, artinya kalau berarti yang ada di pembilangnya ini kan dia jumlah seluruh datanya kan. Jumlah seluruh datanya itu ya ini adalah jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dan seterusnya dibagi sama jumlah data yang sesungguhnya, jumlah data totalnya. Jadi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Itu rumusnya dan itu juga cara logikanya. Jadi kalau kalian lupa gimana rumus gabungannya, itu bisa diingat-ingat pakai logika yang aku bilang tadi. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, di sini berarti kalau untuk X bar gabungannya itu adalah X bar yang pertama, rata-rata pertama 45 ya, dikali sama jumlahnya. Oke,
Ini perlu di-note bahwa di sini itu adalah rasio perbandingan. Artinya, dia itu bukan jumlah siswanya yang di sini 4, yang di sini 5, yang di sini 7, tapi ini itu sebenarnya 4X, 5X, dan 7X. Kita nggak tahu jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3-nya itu berapa, tapi yang pasti dia kelipatan 4, 5, dan 7. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau aku tuliskan di sini, itu dia jadinya jumlah N-nya itu bukan 4, tapi 4X. Oke? Jadi di sini 47 dikalikan 5X. Tambah 48 dikalikan sama, oke. Kenapa kok aku beda dari tadi? Di sini tuh adalah sebuah perbandingan, bukan nilai eksak. Kayak gitu. Bisa aja di sini nilainya itu di sini 8, enggak. Misalkan di sini 32, berarti di sini berapa? Eh, 8 kali 5, 40. Berarti di sini 6, 56. Kayak gitu jumlahnya. Tapi bisa juga di sini nilainya itu cuman 16. Di sini nilainya cuma 20, di sini nilainya cuma 7 kali 4, 28. Bisa juga kayak gitu. Kita nggak pernah tahu nilai sesungguhnya berapa. Makanya kita nggak boleh langsung memasukkan N-nya itu N-nya itu 4, 5, sama 7 itu nggak boleh. Harus 4X, 5X, 7X. Kayak gitu. Nah, untuk N-nya sendiri itu berapa jumlahnya? 4X, 5X, tambah 7X. Jadi dia di sini X-nya bisa keluar ya. X-nya bisa keluar. Terus tinggal 45 dikali 4. Siapa ya 45 kali 4? Aku kalkulator aja yang cepet. Kalkulator. Ini 7 tambah 16. Oke. 180. Oke sip. Tambah 47 kali 5 berapa? 235. Lanjut Wil. Yang ini berapa? 336. Oke sip. Thank you Wildan. Wilson. Jadi di sini berarti jumlahnya di sini 9, 16X ya. Nah, baru di sini X-nya bisa dicoret. Kayak gitu. Jadi walaupun hasilnya sama, sama-sama pakai X atau nggak pakai X hasilnya sama, tapi langkahnya itu juga beda gitu langkahnya. Kalau langsung nggak pakai X ya jadi beda, jadi salah. Secara langkah, walaupun hasilnya benar kayak gitu. Berarti di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa, Will? Oke. Ya, oke. Jawabannya 46,93 sekian gitu seingatku tadi. Gini. 751. Oke, eh, aman ya. Kalau ada yang bingung, langsung komen aja, langsung chat atau on mic juga boleh. Oke, biar nggak lama-lama aku lanjut aja. Seperti biasa, kalau ada yang bingung langsung ngomong ya, biar nggak ketinggalan. Jadi di sini ada 2 segitiga, tapi dia itu panjangnya nggak diketahuin langsung, tapi dia cuma diketahuin posisi di diagram Kartesius. Jadi kita tetap aja sih bisa cari gitu ya. Yang pertama, aku mau pakai ini apa segitiga yang besar dulu. Segitiga yang besar yang ada di sini nih, itu itu panjangnya adalah ini ya 8 dikurangi 2. Kalau ada yang bingung langsung ngomong ya. Dari mana 6 kayak gitu. Kalau ada yang bingung langsung ngomong aja. Terus yang ini dia berarti ini 2 sama 10. Selisihnya berapa? Selisihnya 8 ya. Gitu. Ini dapatnya dari selisih di posisi di Kartesiusnya. Kalau ada yang bingung ngomong. Oke, lanjut yang ini. Sebenarnya yang ini nggak usah dihitung, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa deh, hitung aja.
Yang ini yang ungu berarti kita bisa pakai triple Pythagoras. Oke, kalau misalkan teman-teman harusnya udah pada hafal ya kalau 68 pasangannya berapa. Karena paling gampang ya. 68 10 ya. Oke, lanjut. Lanjut untuk yang ini. Yang ini 2 ke 5 ini di sini. Ini adalah 3 gitu ya. Nah, terus yang di sininya itu yang merah yang di sini. Wih, kedobel ya nanti. Ini deh. Nah, yang ini tuh kita nggak tahu berapa. Kita disuruh untuk cari segitiga yang kecil itu luasnya berapa, kayak gitu. Oke, nah kalau dilihat di sini, dia itu kan kayak kesebangunan ya. Kita lihat dari jauh aja, itu dia tuh kayak kesebangunan, cuman harus ditukar gitu posisinya. Makanya kenapa di sini aku pakai pink pink merah merah gitu ya, karena yaitu sisi yang sebangunnya seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman lihat itu juga pasti kayak kelihatan, oh ini kayaknya ada hubungan gitu. Oke, lanjut. Kalau di sini berarti kalau kesebangunan, nah mungkin teman-teman banyak yang masih bingung kalau nyusun persamaan di kesebangunan itu seperti apa gitu ya. Nah, aku tuh punya caranya supaya yang lebih mudah. Mungkin beda sama teman-teman, tapi nanti perbandingannya bakal sama sih. Intinya itu adalah pendek dibagi panjang untuk yang A gitu ya. Itu sama dengan pendek B dibagi sama panjang B. Gitu. Pendek panjang itu apanya gitu. Kalau misalkan biasanya itu kan di kesebangunan ada yang kayak gini, ya kan? Nah, terus nanti di bawahnya itu ada yang kayak gini, ya kan? Nah, pendeknya itu ininya segini, panjangnya itu segini, kayak gitu. Jadi kayak gitu caranya. Jadi kalau dari sini, dari persamaan yang kita punya dari gambar-gambar itu, jadi di sini kita bisa punya pendek yang pink itu adalah 3, panjang yang pink adalah 6. Oke, terus pendek yang merah kita nggak tahu, kita kasih dia PQ. Terus yang panjang yang merah dia 8. Ini tinggal di set-set ini, set-set. Jadi PQ-nya adalah 4. Di sini kita udah dapat di sini adalah 4. Tinggal ngitung luasnya aja. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya yang itu, alasnya yang segitiga kecil ya, itu berarti 3 dikali 4. Seret, hasilnya 6. Oke, kalau ada yang bingung ngomong. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut nomor 5. Jadi di nomor 5 ini itu tuh biasanya aku tuh dulu punya cara cepet buat ngerjain kayak ginian. Tapi aku sekarang juga jujur udah lupa cara cepetnya gimana. Kayak gitu. Tapi cara cepatnya itu sebenarnya cuman rumus-rumus jadi aja. Sebenarnya kalau basicnya itu tetap pakai diagram Venn ya. Jadi aku rekomendasiin kalau untuk soal-soal yang kayak ada irisannya gitu-gitu, itu tuh tetap pakai diagram Venn aja. Ya pakai rumus cepat kayak aku juga nggak apa-apa sih. Cuman itu nanti ya pasti bakal lupa lama-lama kayak aku ini. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada 20 orang yang hadir di acara reuni. Nah, terus orang yang hadir ini disuruh milih makanan dan minuman yang disukai. Terus di sini berarti ada 2 variabel ya, teh botol sama ketoprak. Aku gambar di sini. Seperti biasa diagram Venn seperti biasa aja. Ini yang merah ini ketoprak, yang pink ini teh botol.
Oke, berarti kalau yang irisannya itu berarti suka keduanya kayak gitu ya. Itu kan mudah ya, basic ya. Oke, jadi yang pertama, 11 orang menyukai teh botol. Nah, 11 orang itu berarti dia total semua yang warna merah, yang warna pink itu kan 11. Ya, jadi 11 itu semua yang warna pink yang ada di dalam warna pink itu 11. Bukan yang sampai sini aja, bukan yang di sini saya itu bukan. Tapi ininya juga dapat. Jadi kita keep dulu di sini itu ada 11 main irisannya. Oke. Nanti kita lengkapin data kita, cuman kita tulis gitu dulu. Nggak apa-apa. Lanjut, 3 orang suka teh botol dan ketoprak. Berarti dia letaknya 3 itu ada di sini irisannya. Nah, berarti kita udah bisa dapat yang teh botol aja itu dia suka berapa. Jadi kalau yang warna pink secara keseluruhan itu kan 11. Sedangkan ada pink yang include merah sebanyak 3. Artinya yang pink aja nggak pakai merah sama sekali. Itu kan 11 min 3 ya. 11 min 3. Ya, kalau ada yang bingung chat ya. 11 min 3, 8. Oke, jadi di sini nilainya adalah 8 orang. 8 orang itu suka teh aja, nggak suka ketoprak. Tanpa ketoprak gitu ya. Oke, lanjut. Belum ada chat ya, aman. Kalau bingung langsung chat. Jangan ketinggalan. Selanjutnya, 1 orang tidak suka keduanya. Nah, ini ada 1 orang di sini. Total dari semuanya tadi ada berapa? Total semuanya tadi ada 20 ya. Berarti yang ada di ketoprak ini itu dia 20 min 8 min 3 min 1. Artinya berapa? 11. 8 jumlahnya. Itu. Jadi di sini ada, jadi kalau cara membaca diagram Venn-nya, ada 11 orang suka ketoprak, ada 11 orang suka teh. Tapi ada 3 orang yang suka ketoprak dan teh, ada 8 orang yang suka ketoprak aja, ada 8 orang yang suka teh aja, ada 1 orang yang nggak suka keduanya. Kayak gitu ya cara bacanya. Oke, lanjut ke soalnya. Mana pernyataan yang benar gitu. Peluang orang yang suka teh botol aja, peluang orang yang suka teh botol, berarti orang yang suka teh botol yang pink, keseluruhan pink ya, nggak pakai aja. Yang keseluruhan pink. Nah, keseluruhan pink ini jumlahnya ada 11 ya, keseluruhan pink. 11 per 20. Per 20 karena dia kan peluang ya. Berarti kan jumlah orang yang pink aja itu kan ada 11 tadi. Nah, kalau peluang dapat yang pink itu berarti tadi kan 11 dibagi sama jumlah seluruhnya ya, 20 begitu. Peluang dasar aja. Lanjut, peluang orang yang suka ketoprak. Sama kayak tadi. Ketoprak berarti keseluruhan yang merah. Keseluruhan yang merah berarti ada 8 ditambah 3 di sini. 11 per 20. Kayak gitu. Lanjut, peluang orang yang suka teh botol aja gitu. Teh botol aja berarti teh botol aja, nggak ada yang dia itu gabungan sama merahnya tuh nggak ada. Pink doang, pink pink tok. Kalau di sini kan letaknya di sini kan dia pink tapi dia kecampur sama merah kan. Ya kita di sini cuma mau yang pink doang. Jadi di sini ada 8 per 20, ada 8 orang karena 8 orang. Lanjut, yang peluang tidak suka keduanya, cuma ada 1 orang dari 20 orang. Lanjut, yang suka ketoprak aja, ketoprak doang, merah tok, nggak ada campuran pinknya. Dia ada 8. 8 orang, berarti peluangnya 8 per 20. Yang sesuai yang mana? Yang sesuai yang B. Oke, apakah aman? Apakah aman? Kalau aman, ketik 1. Oke, sip. Lanjut ya. Di sini ternyata soalnya. Nah, nomor 6 ini, BTW, apakah kalian nomor 6 itu menemukan jawabannya? Karena aku nggak menemukan. Bukan A ya, Kak. Iya sih, di kuncinya A. Cuman kita kerjakan aja dulu. Jadi ini tuh kan prolin ya di sini prolin. Untuk kerjain prolin itu kan kalian harus
Jelasain dulu si masing-masing persamaannya, terus bikin grafiknya kayak gitu ya. Terus nyari titik-titik pojoknya, terus dicari buat nilai minimum atau nilai maksimumnya. Kalau di sini nilai maksimum. Berarti kita harus bikin persamaan-persamaannya dulu. Oke, di sini persamaan berapa jadi dibeli dengan harga 45.000 ya. Ya, jadi di sini ada baju nih, baju. Ini kan disuruh cari nilai maksimum atau minimum ya. Jadi kita pasti harus punya fungsi objektifnya dulu. Fx, y, kalau di sini aku nulisnya. Nah, di sini kan dia berupa keuntungan ya, berupa keuntungan fungsi objektifnya. Berarti di sini aku cara membuat fungsi objektifnya adalah kita pakai keuntungan X sama Y-nya itu per itemnya berapa kayak gitu supaya kita bisa dapat keuntungan maksimum. Nah, untuk keuntungan dari si rok, aku misalkan roknya X ya sama si satunya apa? Rok sama baju sama rok. Nah, bajunya X, roknya Y. Nah, untuk yang baju dia kan untungnya 47 dikurangi 45 ya, 2000. 2000 X ditambah keuntungan yang roknya 10.000 ya. 10.000 ya. Jadi eh, jumlah dari keuntungannya si itu nanti itu adalah 2000 X ditambah 10.000 Y tergantung berapa jumlah yang diproduksi untuk X dan Y-nya kayak gitu. Lanjut untuk kita membuat persamaan berikutnya ya. Persamaan yang pertama aku pakai ini. Bila mempunyai modal sebesar ini 1.500.000. Oke, artinya kalau aku mau beli, aku punya uang 10.000, itu misalkan aku mau beli dua barang, aku cuma punya uang 10.000, itu kan aku harus beli berapa jumlah barang pertama ditambah jumlah barang kedua itu harganya tidak boleh lebih dari 10.000 kan. Karena kalau lebih aku nggak bisa bayar, kan kayak gitu. Artinya kita di sini bisa asumsikan untuk eh, apa namanya persamaannya itu adalah harga beli untuk masing-masing ya 45.000. Aku nolnya aku catat semua ya kayak gini biar gampang. Seret, seret. Gini ya. Jadi 45 X ditambah 50 Y kayak gitu. Itu tuh kurang dari sama dengan 1.500. Ya, karena berarti itu kita kalau cara membacanya ya, berarti kita membeli baju dengan harga 45.000 ditambah kita membeli rok dengan harga 50.000 itu totalnya nggak boleh lebih dari 1.500.000 kayak gitu cara bacanya. Ini kalau disederhanakan jadi 9x dibagi 5 ya, sama dengan 300. Kemudian untuk persamaan yang warna pink aku pakai yang ini. Tokonya itu dapat memuat paling banyak 10 baju dan rok. 10 baju dan rok. Berarti di sini eh, tokoku ini tuh kapasitasnya terbatas nih gitu ya. Aku cuman bisa totalnya 10. Artinya di sini X ditambah Y-nya, jumlah barang yang aku simpan itu tidak boleh lebih dari 10. Kayak gitu. Dimana tambahannya adalah X, Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Karena ini berupa barang dan barangnya itu nggak mungkin minus. Kayak gitu. Lanjut. Jadi kita udah punya si persamaan-persamaan tersebut. Nah, sekarang kita tinggal bikin si apa namanya? Bikin titik-titiknya ya untuk bisa digambar. Nah, titik-titiknya ini pertama ini yang warna ungu dulu. Yang warna ungu ini kalau aku bikin kayak gini teman-teman paham ya. Kalau X-nya berapa, Y-nya berapa kayak gitu. Aku selalu pakai 0, 0 supaya mudah. Kita masukkan kalau X-nya 0, Y-nya berarti 3, 30 ya. 30. Paham nggak? Paham ya? Kita masukkan ke persamaan yang ini yang warna ungu tadi. Itu kita masukkan X-nya ketika dia X-nya itu 0 dan ketika Y-nya dia itu 0. Kayak gitu. Apa ini? Loh, nggak ada jawaban. Di 10. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut.
Yang kalau kita masukkan Y-nya itu 0, berarti X-nya itu adalah 300/9 gitu ya. 300/9 itu kalau dihitung sekitar 33,3-an. Kayak gitu, sekitar segitu. Kita nggak perlu eksaknya berapa. Lanjut yang persamaan yang pink. Efran, kalau Efran nemu jawabannya yang ini, Efran. Enggak, Kak. Enggak, ya udah. Oke, kita coba bahas dulu. Kita lihat bareng-bareng apakah ada atau enggak. Oke, di sini berarti di sini kalau misalkan X-nya itu adalah 10 ya. Kalau X-nya adalah 0 berarti Y-nya kan 10 ya. Kita berarti supaya Y jadi 10 itu gimana? Nah, kalau Y-nya 0 kita masukkan X-nya 10. Kayak gitu. Sekarang kita gambar. Kita gambar dulu. Supaya kita bisa tahu cara nyari titik pojoknya kan kita harus gambar. Set, set. Oke. Ketika kita gambar yang warna ungu dulu, dia itu ada X-nya itu di 33,3 sama Y-nya 30. Jadi misalkan kayak gini, seret, kayak gitu. Misalkan di sini adalah 30 ya, di sini 33, sekian. Gitu. Oke, terus yang warna yang pinknya, dia itu di sini. Ini dia 10, oh, salah. Loh, set, 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 set. Ya, di sini 10, di sini 10. Oke, terus kita cari daerah penyelesaiannya dulu ya. Daerah penyelesaiannya berarti kita itu harus eh, lihat dulu daerah penyelesaian seperti apa. Kayak yang di pertemuan kita bahas prolin dulu ya. Yang aku bilang kalau dia itu tandanya adalah lebih dari, itu dia pasti posisinya di atas atau di kanan. Kalau dia kurang dari, posisinya pasti di bawah atau di kiri. Nah, kalau di sini itu kan dia kurang dari ya, yang ungu. Berarti posisinya nanti dia, enggak. Posisinya dia ada di sini. Seret, seret, seret. Ingat dia itu lebih dari sama dengan 0. Berarti posisi yang negatif di sini sama yang di sini itu enggak diajak. Cuman yang positif-positif aja. Lanjut yang warna pink, dia juga posisinya itu kurang dari. Artinya dia posisinya di sini. Kita cari irisannya ya. Berarti irisannya itu kan yang ini ya irisannya. Irisannya itu yang ini seret, seret, seret. Kayak gitu. Jadi titik pojoknya di sini itu adalah 0,0, 10,0 dan 0,10 kayak gitu. Terus kita tinggal masukkan aja untuk setiap titik ini itu mana yang keuntungannya maksimum kayak gitu ya. Nah, kalau kita selesaikan di sini, kalau kita masukkan dia itu 0, 0 gitu ya, itu kan dia pasti kita masukkan ke yang warna merah ini ya, untuk mencari keuntungannya. Ya, keuntungannya dia pasti 0. Ibarat kita itu nggak produksi apa-apa, kita nggak beli produk apa-apa, tapi kita mau dapat untung ya, untung dari mana? Kan nggak mungkin. Jadi kalau kita nggak punya produk apa-apa, nggak jualan apa-apa ya, untungnya 0 kayak gitu. Kalau kita belinya 10 produk, 10 baju dan 0 rok, berarti kita dapat keuntungannya nanti adalah 10.000 dikali 10 dikali 2.000 ya, 20.000. Nah, kalau yang 0,10 itu kita dapatnya nanti 10.000 dikali 10, berarti 100.000. Kayak gitu. Jadi keuntungan maksimum yang kita bisa dapatkan itu ya ini, kayak gitu, 100.000 ini. Sedangkan di sini jawabannya itu adalah A ya, 300.000. Dan di sini tuh aku waktu lihat ini tuh udah ngerti salahnya di mana. Teman-teman dapat kunci jawabannya ini kah? Dari ini bimbel atau nggak dapat kunci Dapat, jawabannya? Kak. Dapat ya. Nah, itu bisa dilihat di sini kalau eh, ini yang poin-poin yang titik 3 ini untuk cari keuntungan maksimumnya. Di sini dia titik C-nya itu ada di 600 sama 610 sama minus 600. Ya, ya di situ kita punya datanya di sini bahwa si X itu adalah jumlah rok yang kita beli, jumlah baju yang kita beli, terus yang Y-nya itu jumlah rok yang kita beli. Nah, kalau di sini kita naruh roknya min 600, masa kita beli minus 600 rok kayak gitu kan?
ya itu udah pasti nggak masuk akal ya. Masa kita beli rok tapi minus, minus barangnya minus gitu kan. Utang dong tokonya kayak gitu. Jadi di sini kuncinya salah ya. Jadi jawabannya tuh yang benar 100. Mungkin di sini salah soal gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti konsepnya aja. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, ngomong aja sekarang langsung. Oke. Gitu ya Wilson. Jadi sebenarnya ini kayak ada salah soal kayaknya. Oh, Salah soal BTW, kayaknya itu Kak. Total belinya itu kayaknya Kak. Kalau total belinya 30 masuk akal Kak. Soalnya kan modalnya 50.000 kali 30 1.500.000. Jadi pas dia apa namanya roknya. Terus keuntungannya juga pas 300 kali 10.000 300.000. mm-mm. Oh iya, di sini dia tiga 30 ya. Iya kan di situ 10 baju dan rok tuh. Kalau 30 baju dan rok, nah itu betul Kak sesuai juga sih sama soalnya. Sama budget modal dia sama keuntungan di kunci jawaban 300.000 sesuai. Iya, jadi ini emang salah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah paham lah ya cara ngerjain. Oke, BTW aku hari ini waktuku terbatas ya karena aku harus ada janji lain sama staffku, kerjaan lain. Jadi eh mungkin teman-teman aku bebasin untuk request mau bahas soal nomor berapa deh. Tapi nanti tetap aku kasih pembahasannya semua kok ke teman-teman. Biar kita bahas yang sesuai requestannya teman-teman aja. Gimana? Ada yang mau di-requestkan soal nomor berapa yang dibingungkan? Atau yang mau dibahas sih soal nomor berapa? Boleh soal nomor berapa aja. Biar nggak lama-lama ya. Mungkin kalau bahas soal yang gampang-gampang, bosen. Request aja, mau soal nomor berapa? 10 boleh sih Kak. 10. Ini, 10 11 satu Kak. oke. Nomor 10, 11 ya. Tulisan juga mau nomor 11. Oke, kita bahas. Ya, jadi di sini nomor 10 itu ya, eh bangun data pada visi ada. Luasnya berapa? Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat dari jauh gini ya. Oh, ini kok kayak segitiga kayak trapesium siku-siku gitu. Ya nggak sih? Tapi itu kita nggak bisa ya asumsikan kayak gitu. Dia ini trapesium kayak gini, set, 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 kayak gini. Ya kita kalau kelihatannya dari depan bisa aja kita bilang itu trapesium siku-siku. Tapi itu kan kita nggak dikasih tahu kalau ini siku-siku gitu. Kita nggak boleh asumsikan sesuai dengan pengennya kita. Jadi kita harus sesuai sama soalnya. Ya, gitu. Jadi ini kita nggak bisa asumsikan ini trapesium ya, disclaimer. Lanjut aja. Kita kerjain. Oke, jadi di sini no AB itu di sini ini AB ini itu panjangnya adalah 6. Nah, terus yang di sini DAD-nya itu adalah 8. Oke, berarti di sini berapa? Di sini berarti 10 ya. Seperti biasa. Triple Pythagoras paling dasar. Lanjut. Oke, di sini yang DC-nya, DC di sini itu adalah berapa nih? 12. Nah, yang di sini itu kita nggak tahu. Terus kita disuruh cari luasnya. Nah, gini, eh ini itu kita kan biasanya kalau misalkan ada dua dua apa sisi yang diketahui dari segitiga, itu kan kita itu sebenarnya selalu make trigonometri. Kenapa aku bilang gitu? Kalau misalkan kita pakai ini ya, pakai segitiga siku-siku deh, pakai segitiga siku-siku. Ini kita belajar dari basicnya dulu ya.
dari logika dasarnya. Kalau kita pakai segitiga siku-siku, itu kan kita bisa biasa ngitungnya itu pakai triple Pythagoras kan, yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? Nah, itu dasar dari rumus itu sebenarnya itu juga pakai trigonometri. Cuman karena dia di sini siku-siku di mana sudutnya 90, itu jadi dia bisa jadinya sisinnya itu adalah sinnya 90 berapa? 1. Gitu. Makanya dia nggak berpengaruh kan karena sinnya dia sendiri sinnya 90 sendiri itu adalah 1. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dasar dari kalau kita mau nyari di segitiga terus kita mau nyari suatu sisi yang lain, itu pasti dasarnya itu kita balik ke trigonometri. Pun ketika di segitiga siku-siku sendiri yang udah ada rumus jadinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu juga dasarannya itu adalah trigonometri kayak gitu. Nah, di sini kita pakai di sini. Ini posisi di sini, posisi di sini. Itu kan dia itu adalah sin ya. Enggak, dia kan di sini posisi di sini itu adalah posisi depan depan dari 53 derajat di sini. Jadi kita pakai sudut pandang 53 derajat. Ini berarti dia depan, sisi depan dari 53 derajat. Lanjut. Nah, karena kita itu pakai sisi depan, berarti cara untuk mencari sisi BC-nya di sini kalau saja BC itu eh, dia itu adalah sisi yang BD dikali sisi yang CD dikali sama si sin 53 kayak gitu. Kenapa kita pakai yang sin gitu ya? Karena sin itu ada D-nya kan. Sin itu kan depan dibagi miring kan. Kita butuh sisi depannya. Kayak gitu sih. Ya kayak gitu. Enggak. Ini bukan cari BC sih sebenarnya. Enggak, kita hapus. Jadi di sini tuh kita, aku cuma mau bilang kan di sini tuh kita tuh pakai karena ini dipakai depan ya. Itu biasanya kita pakai sin sih yang paling mudah gitu. Nah, lanjut kita hitung luasnya masing-masing. Untuk luas yang warna merah dulu, luas ABD itu kan dia gampang ya. Tinggal setengah kali 6 dikali 8. Berarti berapa? 48 bagi 2, 24. Nah, terus luas yang warna BCD, BCD. Nah, ini teman-teman sebenarnya ada ya di buku-buku itu pasti ada. Kalau luas dari segitiga yang dia itu nggak jelas bentuknya itu segitiga apa, itu dia selalu dibilang kalau dia itu luasnya adalah setengah dikali sisi yang diketahui BD dikali si CD dikali sama si sin sin dari dari sudut yang diketahui ini 53 kayak gitu. Luasnya dari segitiga yang nggak jelasnya selalu dikasih taunya kayak gitu di buku-buku. Jadi ini adalah rumus jadi yang paling gampang diingat. Pokoknya tinggal setengah dikali sisi yang diketahui dikali sama sinnya gitu aja. Sin sin yang ada di depannya, sisi yang nggak diketahui. BD-nya berapa? BD-nya 10 dikali 12 kali 4/5. Ini tinggal 2, ini tinggal benar nggak sih? Ya benar ya. 12, 24, 48. Oke. Berarti luas totalnya tinggal 24 ditambah 48. Kurangnya 72. Kayak gitu. Nah, itu tuh ini tuh kayak rumus rumus jadi itu, rumus jadi di buku-buku. Wait. Nah, ini nih. Aku share screen di sini aja. Luas segitiga
sebarang. Kita buka dulu. Ini. Nah ini, aturan luas segitiga sebarang pakai trigonometri. Kelihatan ya di sini ya? Kelihatan nggak sih? Oh ya, kelihatan ya, aman ya. Nah, jadi itu luas segitiga yang kita nggak ngerti dia bentuknya seperti apa. Itu tuh selalu kayak gitu nih. Dasarannya ya, ini kalau teman-teman bingung ngafalinya seperti apa, langsung aja di sini. Setengah, setengah itu pasti sudah pasti ya. Setengah dikalikan sisi yang diketahui, dikali sama sin dari sudut yang berlawanan. Kayak gitu. Jadi ini misalkan di sini, ini kan yang nggak di sini, kalau yang di pertama ini, jadi yang dia diketahui itu yang B sama yang C gini ya. Yang nggak diketahui yang A. Biasanya sudut yang diketahui ini yang alfa ini di sini. Berarti kalau kita suruh cari luasnya itu kita tinggal pakai setengah dikali sisi yang diketahui B sama C, ya kan? Dikali sama sin dari sudut yang dia letaknya berlawanan sama sisi yang nggak diketahui kayak gitu. Dasarannya cuman ini aja. Nah ini. Sekali lagi, kalau susah menghafal, gampangnya adalah setengah dikali sisi yang diketahui, dikali sama sin dari sudut yang posisinya di depan dari sisi yang nggak diketahui. Kayak gitu. Aman, aman. Kalau aman, ketik satu. Ketik satu. Oke, satu. Aman. Lanjut, nomor 11. Prisma segitiga segitiga. Oke. Ini sebenarnya gampang ya. Tinggal volume sebenarnya. Oke, jadi di sini itu kita tulis aja yang diketahui dulu. Jadi di sini itu ada tabung ya. Tabungnya itu jari-jarinya adalah 3 cm. Nah, terus tinggi tabungnya itu adalah 7. Terus kalau untuk si prismanya itu ya sisinya itu adalah 2 akar pi. 2 akar pi. Nah, terus si tinggi prismanya itu sama 7 cm, semua cm. Oke, berarti di sini kita disuruh nyari volume bangun tabung di luar prisma. Berarti kan eh, volume tabungnya dikurangi sama prismanya kan, ya kan? Nah, di sini berarti kita nyari dulu luas masing-masingnya, luas tabungnya dulu deh. Luas tabungnya dulu. Itu dia adalah, oke, kalau teman-teman bingung, ya ini adalah cara menghafal paling mudah ya. Volume apapun, volume bangun ruang apapun, rumusnya itu sebenarnya cuma satu. Luas alas dikali sama tingginya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan prisma, limas, yang susah-susah. Limas kan nanti kalau misalkan disuruh mencari dari rumusnya yang beneran, itu kan ribet ya. Pasti nggak bisa menghafal. Aku pun juga nggak hafal rumus dari prisma itu volumenya seperti apa. Jadi yang paling mudah adalah luas alas dikali tinggi, udah gitu aja. Tinggal luas alasnya berapa, tingginya berapa, udah beres. Oke, jadi tinggal di sini tabung nih. Tabung itu alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Dan tinggal luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Dikali sama tingginya. Aku sudah luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah lingkaran, makanya dia pi R kuadrat. Dikalikan sama tingginya adalah T. Kayak gitu ya. Pi-nya tetap di sini. R kuadrat. R kuadrat berarti 3 kuadrat ya. Pi-nya adalah 7. Berarti di sini 7 dikali 9. 63 pi. Untuk luas tabungnya. Lanjut. Luas prisma. Nah, sama. Luas apapun volume bangun datar. Bangun ruang. Kecuali bola.
Apa sih kok nyandet? Alas dikalikan sama tingginya. Luas alas prisma. Alas prisma di sini, alas prisma itu apa bentuknya? Ini kan prisma segitiga ya. Ya udah udah pasti tahu ya segitiga. Berarti luas alasnya segitiganya, luas segitiganya. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Prisma ya. Ini untuk segitiganya ya. Bukan tinggi si prismanya. Baru dikali sama tinggi prismanya. Tinggi prisma. Kayak gitu. Berarti di sini nilainya adalah setengah. Wih, kok nyandet sih? Maaf. Nah, setengah dikali alas sisinya tadi ini dari kita ya. Jadi siku-siku dari alas prisma adalah 2 akar pi. Berarti di sini tinggal 2 akar pi, 2 akar pi dikalikan sama 7. Aku sebenarnya tuh ya nggak suka kalau kali pakai silang itu nggak suka. Kayak anak SD. Makanya aku mesti kayak pakai titik doang gitu. Ya udah ini berarti tinggal dicoret aja. Seret seret. Nah, akar pi dikalikan akar pi. Pi ya. Pi. Terus dikali 2 sama 7. Berarti di sini totalnya adalah 14 pi. Seperti itu. Berarti di sini luas volume ininya, volume yang dimaksud yang diminta di sini berarti lo kok luas sih di sini salah ya. Dari tadi aku nulis volume volume tabung dikurangi volume prisma. Berarti 63 pi dikurangi sama 14 pi. Berapa? Eh, 9, 49 pi. Selesai. Seperti itu. Oke, kalau aman ketik 1. Kalau nanya, nanya aja, Bapak. Jadi daripada menghafal susah-susah, macam-macam bangun ruang, volumenya, rumusnya apa, ya udah tinggal luas alas kali tinggi aja. Oh ya, oh ya tadi aku lupa ngasih note ya. Rumus untuk volumenya itu luas alas dikali tinggi itu cuman berlaku ketika dia itu utuh. Ketika dia itu utuh. Ya. Ketika bangun ruangnya itu utuh. Kalau nggak utuh berarti dia nggak bisa pakai itu. Jadi kalau misalkan limas, tadi aku kan bilang limas luas alas kali tinggi ya. Nggak ternyata. Jadi luas limas itu dia karena limas itu bentuknya nggak utuh ya. Dia itu kan kayak prisma tapi dia dibagi gitu. Jadi dia pakai sepertiga luas alasnya. Kayak gitu. Luas alas kali tinggi itu cuma berlaku ketika utuh. Berarti dia cuma tabung sama si tabung sama prisma. Oke, aman dari Wilson. Ya, aku masih punya waktu. Satu soal lagi boleh deh. Satu soal lagi request. Mana yang susah? Yang mau ditanyain deh. Ini gampang ya, ini tinggal keliling, terus dibagi kayak gitu dah. Ini juga. BTW yang nomor 7 ini dikunci salah ya, salah kunci maksudnya. Yang nomor ini juga, yang nomor 15 ini juga nggak bisa dikerjain. Sama kayak yang soal prolin yang tadi. Tuh. Satu soal lagi boleh request. Kelas. Habis itu kita selesai dulu. Terus, soal nomor 12 tuh gampang ya, tinggal pengolahan data biasa, median modus sama rata. Nah, yang nomor 13 itu yang agak tricky ya, nomor 13.
Tapi mungkin aku jelasinnya agak panjang ya kalau nomor 13. 13 itu dia itu pakai sifat dari sifat-sifat statistik gitu. Jadi kalau misalkan ada data itu nanti datanya itu dimodifikasi gitu, itu pengaruhnya seperti apa? Kayak misalkan misalkan ya si data itu ada satu, dua, tiga, tiga, lima gitu. Nah, terus ya ini misalkan jangkauan ya, jangkauan berarti ini kan jangkauannya adalah 4 ya jangkauannya. Tapi kalau misalkan datanya ini aku modifikasi jadi tambah 2 gitu. Jadi di sini adalah tambah 3, ini tambah ini 5, 5, 7. Nah, kalau datanya itu berupa penjumlahan atau pengurangan, jangkauannya itu tetap 4. Tapi kalau datanya berupa perkalian, misalkan ini dikali 2 ya, jadi 2, 4, 6, 6, 10. Nah, dia jangkauannya jadi berapa? 8. Jadi dikali 2. Jadi sifat jangkauan itu kalau dia perkalian atau pembagian, itu dia jangkauannya tetap. Tapi kalau perkalian atau pembagian, jangkauannya ikut dikali atau dibagi. Gitu. Itu sifat-sifatnya. Terus ada lagi sifat apa ini? Sifat rata-rata. Gitu, pakai sifat-sifat. Ntar gini deh, karena aku malam ini nggak bisa bahas semuanya ya. Jadi ntar aku kasih pembahasan yang lebih rinci dah. Tapi nggak malam ini sih, besok mungkin ya. Gitu sih. Ada yang mau di requestin lagi? Satu soal boleh? Pas. Ini gampang ya. Terus yang ini tuh, nah yang nomor 9 itu juga sangat-sangat logika ya. Jadi menurutku soal TO kali ini tuh kebanyakan soal logika. Tapi hitungannya tuh hitungan dasar gitu. Ya emang PK kayak gitu sih ya. Ini aja deh terakhir ya, ini gampang. Soal SMP. Jadi ada jari-jari roda sepeda itu dia adalah 42 cm. Nah, terus dia itu menempuh jarak 2 kilo. 2 kilo ini kalau dijadiin senti jadinya kan tambah 5 nol ya 200.000 senti gitu. Nah, terus berapa putaran yang ditempuh? Ya aku gambarin aja ini misalkan ini ada jalan ya. Nah, di sini ada roda sepeda. Rodanya ini kan berputar, berputar, berputar bersama kayak gitu. Nah, jaraknya ini adalah 200.000 cm ya. Terus berarti supaya kita bisa tahu keliling, untuk kita bisa tahu jumlah putarannya, berarti ini kan satu kali putaran ini, itu kan kalau satu kali putaran itu panjangnya berapa? Itu kan namanya keliling ya. Satu kali roda ini berputar menggelinding gitu, itu dia tuh kan berarti satu kali keliling lingkaran, ya kan? Berarti kalau kita disuruh nyari berapa putaran, berarti kita tinggal berapa kali keliling itu kena muter gitu kan. Berarti caranya itu kita pertama nyari kelilingnya dulu ya. Keliling. Keliling itu, keliling lingkaran itu kan eh, PD atau 2 PR ya. PR. Di sini PR-nya adalah 42. Berarti 42 kali 2. Oh, P-nya masukin langsung di 22. Oke, aman, aman. Aman, aman. Oke, dibisukan.
Nah, berarti di sini itu kan ini 6 ya. Ini 6 berarti sini nilainya adalah berapa? Kalkulator. Kalkulator. 22 kali 6 12. 264 264 kayak gitu. Berarti kita logika aja kalau misalkan ini ada jarak ini S-nya itu, kita kan bisa nyari berapa putaran. Berapa putaran yang terjadi gitu. Nah, itu berarti kan S-nya jaraknya dibagi sama si kelilingnya kan kayak gitu. Jadi 200 ini itu dia akan jadi berapa kali roda itu berputar. Nah, satu kali ini kalau misalkan aku pecah kayak gini, dia akan jadi pemanjang ini kan, set kayak gitu. Jadi lembaran-lembaran kan si lingkar ini. Jadi tahu kelilingnya itu kan nanti dia berapa gitu kan. Nah, itu tuh berapa kali keliling. Misalkan satu kali roda berputar terus gini jangkauannya. Terus satu kali dia berputar lagi itu dia segini. Terus dia satu kali berputar lagi itu dia segini. Nah, untuk bisa mencapai 200.000 senti ini, dia itu butuh berapa kali dia berputar kan kayak gitu. Berarti tinggal jaraknya aja dibagi sama kelilingnya karena untuk dia bisa mencapai ke sini itu dia butuh keliling kan kayak gitu. Jadi tinggal 200.000 dibagi sama 264 dibagi 264 757 758 kayak gini. Udah selesai. Aman ya. Oke. Ini last offering deh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku bisa cukupkan sampai sini dulu untuk pertemuan malam ini. Bentar. Di TKP. Oke. Siap. Oke. Ternyata aku sudah ditunggu sama stafku. Jadi kita bisa udahin dulu pertemuan malam hari ini ya. Karena aku berhutang untuk membahas setengah soal lainnya. Nggak setengah juga sih sebenarnya. Sepertiga soal lainnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang dibingungin, kayak tadi soal-soal logika yang aku bilang tadi, itu bisa chat aku aja. Kayak Mbak ini pembahasannya gimana sih kayak gitu. Tanya aja nggak apa-apa, minta kontaknya ke Mbak Alma. Atau ya nanti juga aku kasih pembahasan versiku ya. Nggak nanti sih, besok sih. Besok. Kayak gitu. Ya mungkin untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini, kita udah dengan berdoa dapat dimulai.